ودوائها. Pada jami' ahli ma'rifati billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai furudul wudu'i sittatun, mengenai pasal tentang furudul wudu'i sittatun. Ini sudah kita baca, itu bab mengenai fardunya wudu ada 6. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa wudu itu ada kadang waktunya wajib, ada kadang waktunya sunnah, ada kadang waktunya mubah, ada kadang waktunya sah tapi ma'al karahah. Seperti orang berwudu yang mana airnya ada di bejana besi, bejana besinya selain dari bejana terbuat dari emas sama perak. Udah gitu itu air kena sinar matahari. Jadi kalau bejana besi selain dari emas sama perak namanya ma'ul musyammas. Jadi itu terkena matahari, akhirnya di dalam airnya itu mengandung kadar karat selain dari bejana emas sama perak. Nah, kita pakai buat wudu walaupun tuh airnya ma'ul katsir gulataini fa aktsar. Airnya volumenya air itu air banyak 2 kulah bahkan lebih. Tapi kalau dipakai dapat menyebabkan penyakit buat kulit karena mengandung kadar karat. Maka hukumnya sah wudu, tapi sama dengan bersamaan dengan makruh. Ada juga wudu sah tapi dengan hurmah, seperti dengan ada dosanya, seperti kita berwudu dengan air maghsubah, air boleh nyolong, atau pakai air punya orang tanpa izin, tahu-tahu yang punyanya kagak ridho, sama tuh. Makanya kita kalau kita kemarin lagi ada misal kayak acara ada di masjid penuh, pengen numpang wudu rumah orang, izin, minta ridhonya, jangan main pakai aja. Karena biarpun ibadah, mulut itu bahasa ridha itu syariat tuh kambal zahir. Kalau orang yang punya mulutnya ngeridoin, bahasa kita minta ridhonya, dia ridoin, udah cukup halal. Sama kalau ada orang kita jemur kain, tiba-tiba kita mau pakai, kita lihat kainnya hilang. Ada orang pakai nggak pakai ngomong, walaupun tuh kain buat sholat, kira-kira kita belum tentu terima. Mungkin tuh saat kita pengen cari kain, kita jangan punya kebutuhan pakai tuh kain buat kebutuhan yang sama. Kebutuhan yang sama pengen buat sholat, dan mungkin kain itu atu-atunya yang bersih, yang lain lagi kotor. Pas kita mau pakai buat sholat ternyata nggak ada. Walaupun orang yang pakai itu kita kenal teman kita dipakai buat sholat, karena nggak ada bahasanya, nggak pakai izin, bisa jadi itu yang punya nggak ridho. Udah nyari kemana-mana, misalkan udah marah-marah mau orang rumah, kain gua kemana nih, siapa yang ambil? Tahu-tahu temen yang minjem, main pakai nggak pakai ngomong. Dan pakai orang istila'u haqqil ghair bi ghairi idzin, namanya gosop. Menguasai atau memanfaatkan atau menikmati haknya orang tanpa izin namanya gosop. Apalagi kalau milikin, bisa jadi sebut nyerobot haknya orang. Dan hal itu jangan dianggap sepele. Jadi biarpun teman kalau bisa izin, itu dicontohkan dalam kitab berwudu. Nah, balik kepada bab furudul wudu'i sittatun, wajibnya wudu ada 6. Wudu ma'khud minat wadha'ah, diambil dari kata wadha'ah, artinya jamal, cakep, terang. Daw itu artinya cahaya. Kenapa? Karena salah satu efek umat Nabi Muhammad yang bakal ngebedain dengan umat yang lainnya, umat Nabi nanti di hari kiamat bakal terang benderang muka dan wajahnya, anggota badannya yang di dunia dipakai buat wudu. Kata Nabi, ummati gurran muhajjalun, umat saya nanti bakal berterang, bercahaya wajahnya, bercahaya tubuhnya, badan yang dipakai buat wudu, min asaril wudu, karena sebab berwudu di dunia.
Maka diambil dari kata wadha'a menjadi kata wudu. Furudul wudu'i sittatun. Wajibnya wudu ada 6. Nah, ini akar atau dasarnya yang kalau kita tahu wudu ini minimal ini 6 ini harus terjalankan atau tertunaikan. Harus dilaksanakan ketika berwudu. Karena selain dari 6 ini adalah a'mal sunnah, amalan-amalan sunnah ketika berwudu atau sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu seperti cuci tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, atau baca doa-doa yang dianjurkan sebagaimana yang kita pernah diajarin terangin sama Habib Muhammad Jibaj Al-Haddad dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syu'mi wal halakah. Ada baca tuh doa-doa juga sunnah, terus kumur sunnah, ada doanya Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrilak, wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah sambil baca. Terus masukin air ke hidung sunnah, Allahumma arihni raihatal jannah, pas keluarin Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Itu doa-doa yang sunnah. Nah, ini minimalnya kita bahas adalah hal yang wajib ini harus ada ketika wudu. Di antaranya furudul wudu'i sittatun, wajibnya wudu ada 6. Yang pertama al-awwalu an-niyat. Wudu ini adalah rukun wajib, fardu ini. Wa makna annal furud ayyil arkan allati la tahaqqaqu mahiyatil wudu illa biha. Maknanya furud, fardu, tidak bakal dianggap hal wudu atau berwudu itu terjadi kalau tanpa dilaksanakan 6 poin ini. Kalau poin ini yang 6 gak dilaksanakan, 1 aja hilang, gak dianggap wudu. Artinya pekerjaan wudu itu atau perbuatan wudu tidak terlaksanakan, tidak dianggap secara hukum. Harus perlaksanaan perbuatan berwudu itu harus di dalamnya terdiri dari 6 poin ini. Maka dikatakan al-furud sama dengan arkan, maknanya sama, makna wahid. Rukun-rukun wudu, fardu-fardu wudu sama, rukun-rukun salat, fardu-fardu salat maknanya sama. Rukun. Nah, nanti di sana ada syurutul wudu, syaratnya orang wudu, terada dibahas babnya. Syarat itu harus terlaksanakan sebelum berwudu. Syarat syurutus shalah, syarat sahnya salat. Berarti sebelum melakukan salat syarat itu terpenuhi apa? Ngadep kiblat. Kita belum salat nih. Kiblat udah tahu. Belum tahu kiblatnya langsung takbir, sah gak? Gak sah. Kenapa? Syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya penuhin dulu, kiblatnya ketahuan. Terus apa lagi syaratnya? Taharatun anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Hadas kecil sama hadas besar. Apalagi tertutup aurat, masturatul aurah. Kita mau sholat harus syaratnya terpenuhi, tertutup aurat laki apa? Pusar sampai perut. Ini hal yang wajib. Hal yang wajib ini kalau umpama darurat banget, nggak ada kain yang bisa nutupin, kecuali cuman nutupin pusar sampai lutut, ketutup tuh, ada kain segitu doang kan, suci satu-satunya, cuman bisa nutupin. Gimana? Sholat terpenuhi, wajib tertutup aurat. Itu auratnya laki-laki ketika dalam keadaan kepepet, minimal itu. Yang pertama ketika berwudu, fardunya al-awal an-niyatu, wajib niat. Wajib niat. Bagaimana niatnya wudu? Innamal a'malu, kenapa? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala perbuatan tergantung dari apa yang diniatkan. Qala al-fasni ay innama tahsabu taklif asy-syar'iyyah al-badaniyah aqwalu wa af'alu as-sadira minal mu'minin in kanat binniyah. Jadi semua pekerjaan orang-orang yang sudah mukallaf, perbuatannya sadirah minal mu'minin, yang keluar dari orang yang beriman, bakal dianggap di sisi Allah kalau dilaksanakannya dengan niat. Itu maksud daripada sebagian ulama mengatakan
penjabaran daripada innamal a'malu binniyat. Kalau orang sudah mukallaf, pengen amalnya, perbuatannya, baik yang dengan perkataan, perbuatan dengan perbuatan, amal-amal perbuatan zahir dalam ibadah, perkataan itu zikir, sholawat, pengen dianggap itu kerjaan ibadah kita, diawali harus dengan niat. Ini yang soal apa namanya, begitupun wudu. Kapan niat itu terjadi? Waktunya. Niat itu inda awalil ibadah, ketika di permulaan ibadah. Ini kalau kita bicara ibadah tentang wudu, kapan awalnya wudu? Perbuatan wudu awalnya apa itu? Membasuh muka, perbuatan yang wajib. Membasuh muka. Nah, berarti niat dilaksanakan di awal pekerjaan yang wajib. Pas basuh muka, basuh muka, niat di hati, ngomong aku berwudu, aku melaksanakan fardu wudu karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Dan wudu, perbuatan apa yang pertama? Perbuatan membasuh muka. Disitulah dia menancapkan niat. Ada pendapat boleh niat dari cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, di hati aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Tapi wajib dia hadirkan itu niat, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, terus kumur sampai di muka, melafadzkan ikrar itu tetap dihadirkan di hatinya sampai membasuh muka. Itu pendapat. Tetap dihadirkan di hatinya sampai pada saat membasuh muka, walaupun diikrarkan di hatinya saat membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat wudu karena Allah Ta'ala, terus kumur-kumur. Jadi terus aku niat wudu karena Allah, ini lagi wudu nih karena Allah. Terus hati begitu, hadirin terus. Terus apa namanya? Masukin air, keluarin air, sampai dihadirin terus di hatinya, ini aku wudu karena Allah, sampai saat membasuh muka. Itu cukup. Sama aja sebenarnya, karena tetap dihadirin di hati juga pada saat basuh muka. Intinya tetap dihadirin di hati saat membasuh muka, di hati itu diikrarkan tetap. Intinya di hati itu saat membasuh muka tetap menghadirkan niat. Nah, perbuatan yang pertama itu membasuh muka, ghuslul wajh, membasuh muka. Kata ghusl itu yang saya bilang apa? Ghusl itu air harus ngalir. Nggak cukup kita ngaruh air gini seret, cuman basahan doang, ngalir. Wal ghasal isalatul ma' 'ala al-'udwi bihaitsu tatayatagatar wa aqallu qatratan fil asah. Tuh yang namanya kata ghaslun, isalatul ma' harus mengalirkan air, minimal ketika dibasuh ada yang netes, tatagatar ma' sehingga air ada yang netes. Ada pendapat wa aqallu qatratan fil asah, menurut pendapat yang asah minimal 2 tetesan sudah cukup, udah dianggap itu dengan dia melakukan ghuslul wajh. Tapi kalau tangan kita basahin nih, terus airnya nggak ada, basah nggak? Kita basahin nih di keran, basahin, terus kita giniin, ini ada basahan nggak? Ada basahan nggak? Terus kita giniin, ada yang netes nggak? Nggak ada. Itu namanya bukan ghusl, itu namanya masah. Jadi harus ada airnya. Di mana mulai sunnahnya basuh wudu? Mulai dari atas. Kata ulama-ulama, orang-orang yang ahli adab itu ngambil wudu aja itu dengan khusyuknya luar biasa. Dia ambil wudu dengan penuh adab, ambil wudu dengan penuh adab. Ini air bukan cuman masalah air. Ini dia lagi lagi air buat wudu. Apa wudu? Dia ngangkat hadas kecil. Kenapa dia ngelakuin wudu? Dia mau menghadap Allah Ta'ala. Maka Imam Ali Zainal Abidin itu kalau udah wudu mukanya merah. Ditanya sama muridnya, kenapa wahai imam, ente tahu nih aneh ngapain sekarang wudu, dan ente tahu dia sebelum menghadap siapa? Mau menghadap Allah. Imam Azizul Abidin. Allah kita kan macam-macam ya, ada yang wudu, wah cepak. Jadi pakai adab, bagus. Terus gimana? Dimulai dari atas pala, terus ini atain. Tuh, wudu begitu. Atas
patahin lepitan-lepitan yang di mata. Bis bangun subuh ada beleknya, siin lepitan hidung. Jadi jangan begini doang, pelan-pelan, sap, ada rata, satu kali basuhan. Dan basuhan yang pertama wajib terlaksana dengan sempurna, karena basuhan yang pertama itulah basuhan yang wajib. Basuhan yang kedua dan ketiga itu basuhan sunnah. Jadi kalau ada orang-orang bilang yang pertama sekedarnya aja, terkadang ada basuhan yang kedua dan ntar ada basuhan yang ketiga, keliru. Basuhan kedua, basuhan yang ketiga bukan basuhan wajib. Kalau bukan basuhan wajib, fungsinya tidak bisa mengangkat hadas. Jadi kalau basuhan pertama belum rata, itu berarti dianggap basuhan pertama belum sempurna. Jangan sampai ada orang ngeremehkan, nanti disempurnain basuhan kedua, atau nanti disempurnain sama basuhan ketiga. Enggak, basuhan dua, basuhan ketiga itu basuhan karena sunnah dalam berwudu ditiga kalikan. Yang wajib basuhan pertama, yang wajib itu yang fungsinya ngangkat hadas. Begitu kita basuh muka kita rata, sempurna terangkat hadas muka, sempurna terangkat hadas muka. Jadi harus dilakukan dengan apa? Dengan sempurna. Wahwa apa itu wajah? Wahwa baina manabiti sya'ri rasi wa tahta muntaha lihyaihi wa ma baina udhunaih. Apa yang namanya wajah? Wajah itu yang di antara ma baina manabiti sya'ri rasi wa tahta muntaha lihyaihi, dari ujung tumbuhnya rambut sampai pertemuannya dua nih dagan ini apa namanya, dagu. Nih, ini wajah, ujung di pala tempat ujung tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Terus apa lagi? Wa ma baina udhunaih, dan di antara kuping ke kuping. Pala, tumbuh rambut, pala, dagu, kuping sama kuping. Dari sini nih tempat tumbuh rambut, set kuping sampai dagu, ini yang namanya wajah. Semua di dalam batas itu wajib dibasuh. Kalau ini wajah gak? Nih, nggak keluar dari tempat tumbuhnya rambut, set, ini kuping ke kuping lebarnya, ini panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya tempat antara hidung telinga sama telinga. Itu lebar dan panjangnya wajah. Boleh itu panjangnya. Ada pendapat, ada lugas itu teka-teki, apakah sesuatu yang panjangnya itu panjang, biasanya panjang melebar, panjangan mana? Panjang kan ya. Tapi apa sesuatu yang mana antara panjang sama lebarnya panjangan lebar? Jawabannya apa? Wajah. Coba aja ukur. Ukur nih. Wajah kita segini. Tuh, jengkal. Panjang, ini panjangnya tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Tapi lebar kuping ke kuping, coba. Sampai gak? Sampai. Ya, ada sesuatu, apakah benda yang mana punya panjang dan lebar, tapi lebarnya lebih panjang dari panjangnya, maka benda itu adalah wajah. Ini basuhan pertama, wajib yang pertama dalam berwudu. Dan kenapa sih yang wajib dibasuhi 4 anggota tubuh? Muka, kedua tangan sampai kepala sama kaki. Wa khussatil a'dha'il arba bidzalik li anna mahlu iktisabil khataya au li anna adam wa masya ila syajara bi rijlihi wa tanawuluha minha bi yadihi wa kalamiha bi famihi wa masa ra'suhu wa ragaha wa masa ra'sahu wa ragaha. Karena 4 anggota badan inilah yang terjadi, yang andil
berdosa atas pelanggaran yang dilakukan oleh ayah kita Nabi Allah Adam ketika Allah uji taruh di sorga. Nah, 4 anggota badan yang berdosa dalam pelanggaran itu yaitu apa itu? Kedua kakinya, kedua tangannya, mulutnya mewakili muka, dan kepalanya. Akhirnya penasaran, kenapa ente nggak boleh, kata iblis, karena ente kalau makan itu antakuna minal malakain atau antakuna minal khalidin, kau bakal jadi malaikat, aku mau jadi orang yang kekal abadi, makanya kamu nggak boleh dekat. Akhirnya dirayu-rayu, kerayu-rayu apa, karena dia apa? Bawa nama Allah, dicari-cari, oh ini dia yang pertama dosa apa? Muka dalam riwayat. Oh ini dia nih. Habis dituruh muka dipetik, tik, sampai banyak ditaruh keranjang. Makan di situ malu, ngumpet dikit cari tempat pojokan surga. Karena itu buah dipetik banyak, di keranjang dibawa, dipanggul di atas pala, lari deh cari tempat buat ngumpet dikit, jangan ngablak banget buat makannya. Sehingga 4 anggota inilah yang andil bersalah, muka, tangan, pala, dan kaki. Hingga anggota badan inilah yang wajib dibasuh ketika berwudu. Ini menurut sebagian orang, sebagian riwayat filosofinya begitu. Ada yang bilang muka ini mewakili mulut karena mulut yang makan. Sebagaimana banyak di situ versi ulama dalam kitab-kitab yang disebutkan. Intinya bahwa ini semua adalah fardu syariat yang difardukan, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui baginda besar Nabi Muhammad SAW wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi kita kudu wajib tuh basuh yang namanya muka. Ada orang punya daging nih, hidungnya panjang, hidung di dalam muka apa kagak? Umpamanya ada kejadian orang hidungnya kayak Petruk, panjang, apakah hidungnya wajib dibasuh? Wajib, karena hidungnya di dalam batas, hidung ada di dalam batas muka. Ada orang ada daging tumbuhnya di sininya, daging tumbuhnya panjang, apa penyakit? Kita bilang apa sih namanya itu kalau sekarang? Tumor misalkan gitu ya. Panjang nih ke bawah melebar. Apakah itu wajib dibasuh? Wajib, karena ada di dalam batas muka. Semua kulit, semua rambut yang ada di dalam batas muka wajib dibasuh dalam basuhan yang pertama. Adapun jenggot, jambang, bewok ada 2 jenis. Ada yang lebat, ada yang tipis. Kalau yang lebat itu kalau di jarak berbicara, jarak ngobrol, kayak saya di sini nih semeter lah. Ngobrol itu kulitnya nggak kelihatan lebat, kulit dalamnya. Kalau yang lebat itu cuman basuh luarnya aja udah cukup. Tapi kalau yang apa namanya, yang tipis wajib. Kenapa? Karena dia tipis. Tahu nggak? Ini kayak saya tipis nih, masih kelihatan dalam kulitnya, renggang-renggangnya ada. Ada orang yang lebat tuh kayak orang Arab tuh. Itu jenggot yang ada tumbuh di batas muka. Kumis wajib, semua yang ada di dalam batas muka wajib dibasuh dalam basuhan yang pertama. Itu wajib, selesailah keangkat hadas wudu saat basuh muka. Basuhan kedua, basuhan ketiga hanya sunnah, jangan dibalik. Yang pertama sekedarnya, entar disempurnain nama basuhan kedua, entar disempurnain basuhan ketiga, salah, keliru. Basuhan pertama harus sempurna. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa hdina bi hudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.